Halo Virgo, selamat datang di channel Mariana Lotarot Indonesia. Terima kasih kamu sudah berkenan terhubung dengan Mari di sini ya. Baik Virgo, ini pembacaan khusus Mari tujukan bagi kamu yang kebetulan aja sedang terlibat dalam urusan asmara cinta segitiga ya. Nah, jadi di sini kita akan cari tahu bagaimana energi terkini relationship-nya kamu bersama dengan si dia ya yang bebek selingkuhanmu. Nah, namun sebelum mari memulai, mari ingetin dulu bahwa ini general reading, energinya kolektif. Sudah pasti hanya akan resonate bagi sebagian kaum Virgo saja. Dan tidak tertutup kemungkinan pembacaannya, vice versa. Tarikan energinya terbolak-balik. Dan yang lebih penting, diharap kebijaksanaannya kamu ketika mendengar apa yang coba mari sampaikan di sini ya. Baiklah, langsung saja ya. Kita mulai Virgo. Ini dia, no, ada energi dari Eight of Wands. Oke, baik. Berikutnya ada di sini. Kemudian ada di sini. Berikutnya ada di sini. Kemudiannya ada di sini. Hadir energinya di sini. Berikutnya ada di sini. Kemudiannya ada di sini. Dan berikut ada di sini. Ya. Nah, jadi kayak gini kalau mari lihat. Jadi kan sepertinya memang hubungan kalian ini tuh ini ya, ada kontak batinnya yang lumayan kuat ini ya. Jadi kayak ketika kamu pun misal nih, kamu sudah sempat kepikiran, udah aku tobat gitu ya, nggak mau lagi main-main hubungan-hubungan gelap seperti ini misalnya ya. Nah, tetapi apakah kemudian kesadarannya kamu seperti itu begitu mudah untuk kamu jalani? Oh, ternyata tidak juga gitu loh. Karena diam-diam di situ tuh kayak ada rasa sakit gitu ya. Kalau tidak ngobrol sama dia, kalau tidak jumpa sama dia, kalau tidak melihat dia, ada sesuatu sensasi yang ngilu gitu ya. Mari lihat, ada sesuatu sensasi yang ngilu di dalam hatinya kamu gitu loh. Ya. Nah, di sana. Nah, jadi kayak mau nggak mau, akhirnya bisa. Di sini tuh kamu terpecah ya. Dirinya kamu sendiri itu tuh bisa sangat terpecah. Nah, seperti itu. Jadi pecahnya adalah ya satu sisi kamu mau ngelepasin diri, tapi satu sisi kamu ingin bersama dengan dia gitu loh. Nah, makanya di situ tuh upayanya kamu akhirnya masih tetap menggarap relationship ini masih kelihatan cukup nyata gitu loh ya. Jadi setidaknya kamu akan menjaga komunikasinya kamu dengan si dia gitu ya. Jadi ya cukup sering di sini kalau mari lihat kaum Virgo kayak kamu masih tetap bersay hello dengan dia. Atau ketika dia misalnya menghubungi kamu, mari lihat kamu bisa aja merespon dia dengan begitu sigapnya gitu. Tapi ada masa-masanya gitu ya. Kamu kemudian lebih banyak diam gitu loh. Ya, kamu lebih baik diam. Atau yang begini, kamu hanya kayak ngasih greeting ke dia. Tetapi kemudian ketika dia melanjutkan sapaannya kamu itu dengan percakapan berikutnya, bisa-bisa kamu di situ tuh diem gitu loh. Nah, itu ya, itu caranya kamu menjaga hubungan ini tetap ada ya dalam bentuk komunikasi. Walau bukan model komunikasi yang tanda petik komunikasi yang baik gitu ya. Seperti kata Mari tadi lah. Kamu bilang, halo selamat pagi, semoga kamu hari ini tuh kerjaannya lancar ya, sukses ya. Nanti kalau dia bilang, iya terima kasih ya kamu juga gitu. Hari ini kamu apa nih schedule-nya gitu ya. Bisa-bisa pertanyaannya dia itu tuh ya tidak kamu respon. Untuk beberapa ya, bisa-bisa ya tidak kamu respon. Nanti kamu respon gitu ya. Nanti kamu respon atau boleh nih sama sekali tidak kamu respon. Tapi yang iyanya besoknya, lusanya. Kamu boleh lagi tuh chatting dia lagi gitu ya. Hari ini nampaknya Bandung hujan misalnya gitu ya. Kalau kamu keluar rumah jangan lupa ya bawa payung misalnya. Jas hujan misalnya. Gitu. Kamu masuk lagi nih. Jadi kayak energinya kamu itu ya semacam ya begitulah, kayak gimana itu bilangnya ya.
Tapi begitu kalau mari lihat modelnya kamu. Jadi kayak semacam kamu mau ngelit ya. Kamu mau ngelit relationship kalian berdua ini, gitu loh. Jadi kamu yang kayak mau memandu, gitu ya. Kamu yang mengatur bagaimana ini modelnya, bagaimana ini tuh suasananya, bagaimana ini tuh konsepnya. Mari lihat itu tuh kayak ngikutin kamu, gitu loh. Jadi pengaruhnya kamu tentang bagaimananya hubungan kalian ini sangat kuat gitu ya. Jadi tidak pun kamu memaksakan dominasinya kamu gitu ya atas relationship kalian, namun secara alami gitu ya, secara alami mari lihat ya, hubungan ini ngikutin energinya kamu aja. Nah seperti itu kalau Maria nampak ya. Namun kalau sekalinya kamu kangen sama dia gitu ya, sekalinya kamu kayak mengakui bahwa kamu ingin dia karena kamu cinta dia, karena kamu sayang dia, karena kamu merasa bahwa dia juga adalah pasangan yang ideal gitu ya. Nah sekalinya kamu kayak gitu, bisa-bisa wah intens kamu gitu ya, kayak bener-beneran gitu kamu emang dia. Sesungguhnya di sini tuh bisa-bisa mari lihat, bukannya kamu bermain-main juga ya dalam relationship ini. Karena kalau dilihat apakah ada keseriusannya kamu, sebenarnya ada seriusnya juga ya. Tapi boleh-boleh seriusnya untuk sementara waktu ini ya serius seperti orang pacaran lah. Ya, memang kalau serius untuk memilih dia menjadi istri, menjadi suami, bukannya tidak kena ya, bukannya tak ada kriteria suami atau istri bagi kamu, bukannya nggak ada dalam diri seseorang ini. Hanya saja ini tuh ada pertimbangan-pertimbangannya kamu gitu loh. Jadi Virgo yang mari tarik energinya kali ini tuh energi Virgo yang mau dan bisa menselaraskan antara pikiran dan perasaan. Maksudnya begini, cinta mah boleh cinta, sayang mah boleh sayang, gitu ya. Tetapi dalam hubungan ini harus berhati-hati. Banyak pertimbangannya kamu di sini, gitu loh. Ya, jadi kayak bukan hanya larut saja kamu kepada perasaannya kamu, gitu loh. Tapi otak nalar logiknya kamu, hitung-hitungannya kamu, gitu ya, bermain juga di sini, gitu loh. Nah, jadi kalau mari nampak jadi secara garis besar ya, kamunya itu tuh kayak sedang mengikat dia, tetapi dengan tali yang cukup longgar. Ya, kamu ngikat dia nih. Kamu ngikat dia bisa aja kayak ya bagus gitu ya, kenceng, kuat gitu. Tapi kemudian kan kamu juga mengikatkan tali yang sama ke tangannya kamu gitu ya kan. Ini analoginya aja ya. Nah, tetapi ketika ikatan tali itu di tangannya kamu buat itu tuh agak longgar gitu loh. Jadi kayak yang kemudian kalau secara tindakan nyatanya kamu tetap menjaga relationship ini tuh tetap ada. Namun relationship ini kamu usahakan jangan sempat gitu ya merusak hidupnya kamu pribadi. Jangan gitu loh. Terlebih-lebih kalau kamu sudah punya suami, kalau kamu sudah punya istri gitu ya. Kayak gimana caranya relationship dengan dia tetap jalan, tetapi hubungan rumah tangganya kamu itu tuh tidak berdampak buruk hanya gara-gara adanya relationship kamu dengan si ya yang bebek selingkuhannya kamu ini, gitu loh. Ya, nah jadi lagi-lagi dalam tindakan nyatanya kamu, ya kalau misalnya ya kamu lagi jalan sama istrinya kamu misalnya, atau kamu jalan sama pacarnya kamu yang lain, dan kemudian dia datang untuk chatting kamu, bisa aja kamu di situ tuh kayak nggak membalas chattingnya dia, gitu ya. Mungkin kamu hanya read aja dulu, terus kamu clear chat, ya. Baru nanti ya kamu ketika ada waktu baru kamu menjawab dia, misalnya gitu ya. Atau ketika kamu lagi jalan-jalan nih sama pasangan kamu yang lain, terus dia nelfon kamu, oh bisa tuh kamu reject, gitu ya. Atau dia ngajak kamu, yuk beb, katanya dia, kita staycation ke puncak yuk, misalnya gitu ya.
Tapi kamu kemudian ingat janjinya kamu sama orang rumahmu gitu ya, atau sama pacarnya kamu yang lain. Kamu bisa aja tuh mari lihat kayak nolak dia ya. Waduh, nggak bisa Beb, kalau hari ini, kalau kita jalannya kapan? Tanggal 5. Oh, kamu ingat, aduh tanggal 5 kan aku udah punya janji nih sama pasangannya aku yang lain. Kamu bisa aja bilang, Beb, nggak bisa kalau tanggal 5. Gitu ya. Ntar aja ya, cari waktu dulu. Kapan kita bisa staycation. Nah, modelnya kamu kayak gitu di sana ya. Jadi tetap kamu menjaga hubungan dengan dia boleh berlanjut, hubungan kamu dengan kehidupan pribadinya kamu yang lain itu juga tetap berjalan. Nah, seperti itu ya. Jadi kayak kamu coba untuk bersikap benar ya. Kamu coba tetap bersikap benar dalam relationship ini. Gitu loh. Ya, karena kamu berhati-hati sekali, mari nampak ya. Entahlah karena memang usianya kamu sudah menunjukkan kamu punya banyak pengalaman ya. Kalau hanya ngikutin gerak impulsif saja, bahaya. Banyak masalah. Gitu ya kan. Makanya di situ tuh kamu mulai ada pertimbangan-pertimbangannya di sini. Gitu loh. Dan beberapa di belakangan hari ini kamu semacam ada ya rasa curiga ke dia. Gitu ya. Kamu semacam ada rasa, bukan rasa ya, tapi kayak mari lihat kamu ada pertanyaan-pertanyaan ya, yang cukup banyak ini tentang si dia. Jadi nampaknya ada perubahan gitu loh, dari cara laku si seseorang ini gitu ya. Atau mungkin kamu kayak denger ada omongannya dia gitu ya, yang ini membuat omongannya dia ini membuat kamu jadi punya pertanyaan, tanda tanya besar gitu ya. Kayak misalnya tiba-tibanya dianya itu tuh banyak diem, tidak seperti biasanya. Kamu lihat, tentu kamu kan nyari, penasaran dong, mau tahu dong, kok dia ini banyak diemnya ya. Biasanya kalau dia aku chatting cepet responnya, kok ini enggak ya, gitu kamunya ya. Nah, di sana. Atau kemudian kamu bisa melihat dia, waduh, dia makin mau terikat sama kamu. Dia seperti ada niatannya dia mengikat kamu. Gitu ya. Ini kan juga bikin kamu, kok tiba-tiba orang ini kayak gini ya. Gitu. Ya. Karena gini loh. Kalau mari lihat, orang ini posisinya sekarang boleh dikatakan ini tuh semakin tergila-gila ini sama kamunya. Beneran. Gitu. Semakin besar ini memang egonya dia ya untuk bersama dengan kamu. Nah, di sana. Nah, memang sih untuk beberapa nampaknya egonya dia sendiri ini tuh berusaha untuk dia bentengi, berusaha untuk dia kurangi, berusaha untuk dia hilangkan, bahkan bisa di sana ya. Karena kan dia sadar, kok aku siang malam teringat terus ya sama Virgo. Gitu ya. Kok aku ingin terus ya jumpa sama Virgo. Kok aku resah terus ya bayangin Virgo, memikirkan Virgo. Gitu ya. Jadi bisa-bisa ya dia mau menghandle. Dia mau menghandle dirinya dia yang seperti ini. Makanya dia lebih banyak diam. Makanya dia ngelambat-lambatin ngerespon kamu. Nah, bisa di situ ya. Nah, tapi tentu saja beberapa akan mengambil tindakan vice versa. Justru ketika dia bilang, aku makin candu nih sama Virgo, maka dia akan habis-habisan itu boleh ya, nggak peduli dia, nggak mau tahu dia. Ya, dia akan telepon kamu, dia akan chatting kamu, dia akan berusaha untuk ngedeketin kamu gitu. Walaupun cara-caranya dia itu tuh cukup berbahaya gitu ya. Nah, misalnya ginilah cukup berbahayanya. Kalau kalian sudah ada nih ya konsepnya ya. Kalau siang hari kita jangan chattingan, sebab siang hari aku masih deket sama itu pasanganku yang lain misalnya.
Kita itu tuh hanya boleh teleponan, chattingan dari jam 5 sore ke jam 7 petang misalnya ya. Nah, tapi mau dia itu tuh melanggar. Bisa dia dari pagi sudah chatting kamu, siang sudah chatting kamu. Ah, kayak gitu loh Mari bilang ya. Kayak gitu. Jadi ada sikap agak berbahayanya dia gitu ya. Nah, di sana. Jadi dengan sikap yang berbahaya dia ini sebenarnya bikin kamu nggak nyaman juga ya. Satu sisi bikin kamu ketawa-ketawa sendiri sih dalam hatinya kamu. Oh, orang ini kok kayaknya pengen nempel sama aku gitu ya. Tapi satu sisi, aduh ini orang kok nggak ngotak gitu ya. Kenapa sih dia ini kok jadinya kayak gini sih? Nah, gitu ya. Ada juga datang pertanyaan di kepalanya kamu. Kok tiba-tiba kok belakangan dia kayak gini terus sih mainnya gitu ya. Kok lebih mau main-main api yang lebih besar gitu ya. Seperti itu. Iya. Jadi kalau dia ini tuh orangnya, karena malah ada geraknya, dia tuh memang orangnya cukup impulsif ya. Semacam dia nggak mau tahu gitu loh. Yang posisinya kamu, kondisi keadaannya kamu nggak mau tahu dia. Yang dia ketahui adalah aku pengen jumpa sama kamu, aku pengen ngobrol sama kamu. Nah, seperti itu ya modelnya. Jadi kalau kamu mau main aman dalam hubungan kalian, kamu mau main nyaman dalam hubungan kalian, belakangan ini si pasangannya kamu justru memilih sikap yang berbeda. Ya, opposite dia, 180 derajat berbeda dari mau-maunya kamu. Nah, seperti itu ya. Kayak tadi lah, ketika kamu mau nyaman dengan si dia, tiba-tibanya dia banyak diemnya. Gitu ya, lambat meresponnya, menolak untuk ketemu sama kamu. Ini kan mengganggu kenyamanannya kamu gitu ya. Nah, di sana. Dan boleh di sini tuh Mari lihat kamu akan ngomong tegas ini ya ke si dia ya. Mari nampak kamu ini tuh cukup terbuka juga ya. Misalnya kalau kamu punya pemikiran, kalau ada sesuatu terjadi dalam dunia perasaannya kamu, boleh-boleh kamu akan ngomong ke dia. Nah, seperti itu ya. Nah, di sana. Tapi beberapa di sini tuh Mari lihat ada ya modelnya kalian berdua ini tuh nampaknya sudah mulai berjarak, sudah mulai merenggang gitu ya. Sempat ada masanya jeda misalnya ya. Nah, seperti itu. Nah, tetapi ketika masa jedanya kalian, ini tuh saling manggil-manggil ini. Kamu kangen dia, dia kangen kamu. Kamu kepikiran dia, dia kepikiran kamu. Gitu ya. Jadi ibaratnya kayak yang kontak batin tadi. Jadi saling manggil, saling koneksi. Ada terjadi sinkronitas di sini. Di momen yang sama, kamu kepikiran dia, dia pun ternyata di situ tuh sedang kepikiran sama kamu. Nah, begitu ya. Di sana. Oh ya. Beberapa mau ini gini. Bagi yang tadi gerak impulsif ya. Bagi pasangannya kamu yang gerak impulsifnya itu dia ikutin. Ini kan ingat ya. Ini orang tuh kan sedang tergila-gila ke kamu. Jadi bisa-bisa aja seseorang ini tuh saking inginnya dia dengan dirimu gitu ya, nggak peduli kamu sudah suami orang, sudah istrinya orang, sudah tunangannya orang, nggak peduli ya, tapi dia akan mengikat kamu dengan cara apa? Boleh permainan nekatnya dia ya, main di sini tuh magic ya, main di sini tuh pelet gitu loh, putar giling gitu ya, main di sini tuh pengasihan gitu ya, main di sini tuh susuk. Bisa untuk beberapa, tidak semua ya, karena yang nonton ini kan banyak nih ya. Nah, jadi ada beberapa di sana. Kalau Mari lihat, itulah bentuk dari usaha upayanya dia membuat kamu itu tuh terikat dengan dia gitu loh. Dia mengikuti hasrat nafsu egonya dia, egoisnya dia. Lebih cenderungnya seperti itu ya. Jadi makanya nggak peduli. Egois tentu saja kalau kamu sudah punya suami atau kalau sudah punya istri ya. Jadi dia bisa aja kan akhirnya merusak rumah tangganya kamu gitu ya. Tapi inilah resikonya kamu ya. Itulah resikonya kamu. Dia juga nggak bisa disalahin gitu ya.
Karena ya di situ tuh juga ada perannya kamu. Kenapa kemudian kamu jadi dipelet sama dia ya? Diputar, dia putar giling kamu ya, karena kamu memang juga ada tanggung jawabnya gitu ya. Kok bisa-bisanya kamu membuka diri kan gitu ya. Jadi nggak bisa juga disalahin 100% ya. 100% kalau seseorang ini tuh melakukan tindakan-tindakan yang beresiko, berbahaya untuk kamu ya. Ya, nggak usah pun dia pelet kamu, dia semakin coba nekat, warawiri gitu. Walaupun ada istrimu, walaupun ada suamimu, dia coba-coba intim sama kamu. Wah kan, itu juga kan berbahaya gitu ya. Oh, di sana gitu. Tetapi apapun yang dia lakukan, mari lihat di sini tuh kamu bisa menangkis ya. Kamu bisa handle lah. Nah, itu lebih cocoknya ya. Kamu bisa handle dia. Gitu loh. Jadi kalau tindakannya dia sudah cukup meresahkan kamu, mari lihat kamu bisa aja ngomong sama dia ya. Nah, di sana. Nah, bagi kalian yang kebetulan tadi kata Mari terjeda ya, ada jeda dalam relationship ini. Sebentar lagi juga kayak kamu bisa ini ya, akan melakukan cara ya untuk memungkinkan jeda ini tuh bisa menjadi pause. Pause ini tuh bisa menjadi play gitu ya. Jeda ini tuh bisa tidak lagi kalian lakukan ya, tetapi kemudian terjadi ada komunikasi, terjadi ada interaksi, dan itu tuh kecenderungannya lebih karena diupayain sama kamu. Jadi kamu yang berinisiatif untuk nelfon dia duluan, chatting dia duluan ya, menjumpai dia duluan. Nah, seperti itu ya. Jadi kayak jedanya tidak lagi berlanjut gitu loh. Sebab karena ada upayanya kamu membubarkan ya. Menyelesaikan jeda ini gitu. Ya, jadi itu kayak sama-sama mau ini. Itu poin besarnya ya. Sebenarnya kalian berdua walaupun ini ceritanya hanyalah sebatas hubungan cinta bersegi-segi ya, cinta segitiga kah, cinta segi empat kah gitu ya. Nah, tetapi kalau ditanya sebatas rasa inginkah kalian berdua bersama, maka jawabannya adalah iya, ingin gitu. Ya, oke lah, baik. Sekarang Mari akan tarik koin Virgo biar kita cari tahu kepada siapa pembacaan ini disampaikan. Nah, ini koinnya berisi inisial dan zodiak. Untuk inisial bisa inisialnya kamu, bisa inisialnya dia. Terkhusus untuk zodiak sudahlah pasti hanya akan nunjukin zodiak dari si dianya saja. Baik, mari awali dari inisial N, ada nama, J ada jalan, S ada satu, U ada udara. Nah, ini zodiak yang lebih banyak ya daripada inisial. Ada inisial dari ada zodiak dari Gemini, ada energi dari Aries, berikut ada energi Capricorn, Pisces hadir, kemudian energi dari Scorpio di sana, Libra hadir, dan berikut ada energi dari Leo menutup bacaan kita kali ini. Itu aja dulu yang bisa Mari sampaikan. Moga-moga mampu kamu pahami dan sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.